Oke, selamat sore, salam kenal. Selamat datang di mata kuliah pemrograman Python. Ini pertemuan pertama kita ya. Jadi, ya kita kenalan dulu. Nama saya Nyoman Bogi Aritya Karna, biasa dipanggil Bogi. Jadi kalau nyari orang, kok nyari saya di kampus ya panggilnya nyarinya Pak Bogi aja. Soalnya teman-teman kan pasti belum pernah ke kampus ya. Kan ini semester 3 dan tahun kemarin kita full online. Jadi harusnya teman-teman belum pernah ke kampus. Nah, semester ini rencananya juga masih online. Jadi kemungkinan besar semester depan baru kita tatap muka. Tapi nggak tahu juga tergantung kondisi nanti ya. Nah, di mata kuliah pemrograman Python ini adalah mata kuliah baru. Kita di kampus itu kan setiap 4 tahun sekali itu diminta untuk selalu merefresh kurikulum. Nah, kurikulum terakhir yang sedang berlaku sekarang itu adalah kurikulum 2020. Jadi, baru berlaku dari tahun kemarin. Nah, tahun kemarin memang kami dari tim dosen itu masih mencari-cari bentuk yang paling pas untuk materi Python. Soalnya Python ini adalah mata kuliah yang multifungsi. Maksudnya dia adalah bahasa pemrograman yang multifungsi. Berbeda dengan bahasa C yang teman-teman pelajari pada saat mata kuliah Alpro. Kan semester kemarin ngambil Alpro kan ya. Nah, kalau C itu desainnya memang untuk bahasa mesin. Tapi kalau Python, nah ini banyak sekali peruntukannya, makanya pas tahun kemarin, pas kita mendesain apa sih yang perlu diajar di Python ini, ya cabangnya terlalu banyak, sehingga akhirnya yuk kita akomodasi semua cabang ilmu yang ada di teknik telekomunikasi. Nah, teman-teman pasti kenal ada yang namanya kelompok keahlian kan, kalau di kampus itu, kalau di fakultas kita punya kelompok keahlian ada 3. Yang pertama jaringan, yang kedua sinyal dan informasi, dan yang ketiga adalah transmisi. Nah, tahun lalu mata kuliah Python ini kita coba untuk mengakomodasi ketiga kelompok kalian dosen. Makanya materi Python tahun lalu itu ada yang tentang membangun web service, kemudian untuk jaringan, kemudian untuk yang kelompok kalian sinyal informasi itu mengisi materi tentang AI. Kemudian yang transmisi kita minta untuk memberikan materi tentang model dan simulasi. Semuanya menggunakan Python. Nah, cuma ternyata feedback dari mahasiswa di tahun kemarin itu kurang bagus karena ternyata dianggap terlalu banyak materinya ya, sehingga membuat pusing kepala dan mual-mual sehingga harus kecapean. Nah, makanya di semester ini kita untuk mencoba menyederhanakan dan sebenarnya jauh lebih menyederhanakan untuk mata kuliah Python ini. Tapi sebelum kita mulai, tentunya kita awali dengan ngapain sih ngambil Python. Nah, Python itu termasuk salah satu dari top 10 bahasa pemrograman komputer, baik dari tahun 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, tahun kemarin sampai tahun ini, itu Python termasuk yang top 10. Bahkan semakin ke sini itu semakin populer. Bahkan ada yang mengklaim, oh Python itu nomor 1. Soalnya jumlah pekerjaan yang mencantumkan kami butuh Python itu sebanyak 19.000. Dan berdasarkan survei yang mereka lakukan, itu annual salary-nya itu mencapai 120.000 dolar per bulan ya. Itu ya lumayan tinggi
untuk ukuran di US. Soalnya kalau di US itu kita bekerja sebagai yang mengandalkan fisik saja, dari masa tidak perlu pendidikan yang tinggi, itu mencapai $40.000. Nah, untuk Python itu ternyata bisa sampai $120.000, jadi 3 kali lipat. Hebat kan? Nah, tapi ternyata pendekatan dari Python nomor 1 itu ada yang tidak setuju. Python bukan nomor 1. Yang pertama adalah front end, dan terutama adalah JavaScript. Soalnya yang paling banyak dibutuhkan untuk pemrograman itu adalah untuk web development. Dan web development adalah untuk front end. Makanya 2 tahun kemarin ini yang paling sering dicari itu adalah orang yang menguasai kemampuan UI dan UX. Gimana caranya membuat suatu aplikasi web yang tampilannya itu memudahkan user. Jadi user begitu masuk ke aplikasinya langsung paham. Contoh misalnya Zoom. Aplikasi Zoom ini kan banyak yang bilang paling bagus hanya karena paling sederhana untuk digunakan. Kalau tombolnya dikit. Nah, makanya ada yang mengklaim, bukan Python nomor 1 adalah JavaScript. Karena JavaScript adalah yang digunakan untuk front-end web development. Kalau Python, ya itu cuma kecil lah itu. Cuma bisa buat back-end web development, itu juga nomor 3 yang di sini. Dan ya kadang-kadang bisa dipakai juga untuk membuat aplikasi desktop. Dia juga nomor 3. Nah, makanya tiap orang ternyata punya preferensi sendiri-sendiri. Jadi kalau nanya ke saya misalnya, bahasa pemrograman apa yang paling bagus? Ya, kalau saya bilangnya C. Ya paling C++ atau C gitu. Soalnya saya memang orang hardware. Tapi kalau ditanya ke orang data science, mereka pasti bilangnya, Python dong. Karena memang Python powerful untuk melakukan data analitik. Nanti kita bisa melihat kenapa sih Python itu dianggap bagus banget untuk melakukan data analitik. Ya. Nah, dan itu memang terbukti bahwa Python itu dalam setahun terakhir ini dia naik ratingnya, yaitu naik 2,75% dibandingkan dengan C++. Tapi tetap C yang paling keren dong. Cuma C memang turun sih, tapi tetap paling tinggi, 13% orang yang menggunakan C. Kalau orang C ditanya, jelas sih paling bagus. Kalau Python kan dibikin dari C. Gitu. Memang benar Python dibikin oleh C karena memang Python ditujukan untuk memudahkan orang menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Nah, cuma tetap benefitnya ini adalah beberapa benefit dari Python. Python itu sederhana dan sangat efisien. Nanti kita bisa lihat kenapa dibilang sangat sederhana dan efisien. Kemudian sangat populer. Kenapa? Karena banyak orang yang menggunakan Python dan mereka membuat library untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, saya ingin menggunakan Python untuk melakukan hacking. Ada library-nya, namanya Scapy. Saya ingin menggunakan Python untuk data scientist, menganalisis data untuk melakukan prediksi. Ada library-nya. Saya ingin punya data, ingin saya tampilkan dalam bentuk grafik. Ada juga library-nya. Nah, makanya Python itu sangat populer karena memang library-nya banyak. Kemudian Python juga bisa bekerja dimanapun karena dia ada di semua platform, di Windows bisa jalan, macOS bisa jalan, Linux dan lainnya. Oke. Nah itu kenapa Python banyak disukai. Jadi kenapa kita harus belajar mata kuliah ini Python? Itu karena Python itu adalah rising star dari programming language. Dia ada banyak sekali library yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Oke. Nah, mata kuliah ini dibagi menjadi 2 CLO. Yang CLO pertama adalah diharapkan nanti mahasiswa
memiliki pengetahuan tentang cara menggunakan pemrograman Python. Mulai dari gimana cara membuat variabel, gimana caranya input-output di Python, gimana menggunakan branching, if, dan juga looping, kemudian menggunakan data dictionary dan data list, array, kemudian membuat fungsi, dan bagaimana cara menggunakan string, kemudian processing text file, dan juga untuk pemrograman object oriented. Meskipun ini nanti kita hanya sekilas, karena nanti akan difokuskan di mata kuliah object oriented programming yang menggunakan Java. Kalau nggak salah semester depan nanti teman-teman mengambil Java, atau sekarang ya, saya lupa. Kalau sekarang ya keren banget. Jadi bisa jalan dua-duanya, Python dan juga Java. Nah, kemudian setelah UTS, baru kita mulai menggunakan Python untuk melakukan data analisis. Mulai dari memproses data statistik, mendapatkan data insight, kemudian gimana cara mempresentasikan data tersebut. Ya. Nah, di sini tadi teman-teman pasti melihat ada C2, ada C2. Ini sebenarnya kaitannya dengan taksonomi Bloom. Di taksonomi Bloom itu menjelaskan tentang level pemahaman dari seseorang. Bukan pemahaman ya, level delivery dari suatu knowledge. Level pertama itu adalah knowledge. Keywordnya adalah keyword untuk level 1 ini adalah apa itu? Kayak misalnya, apa itu Python? Nah, kalau teman bisa menjawab apa itu Python, berarti sudah lulus level 1. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus mempelajari Python? Nah, itu sudah comprehension. Ini level 2. Atau ini dibilang C1, ini C2. Nah, di C2, teman-teman harus bisa melakukan klasifikasi, comparing, jadi masih membandingkan antara Python dengan C, plus minusnya apa. Kemudian mengklasifikasikan Python itu termasuk kategori apa. Nah, itu termasuk yang C2. Nah, nanti ada beberapa sub pembelajaran di mata kuliah ini yang masuk ke C3 sebenarnya, yaitu gimana caranya menggunakan pemahaman kita di C2 tadi pada suatu aplikasi. Oke, tapi kita fokus ke C2-nya saja. Inilah referensinya. Keempat buku ini tersedia free untuk teman-teman. Untuk yang pertama dan yang kedua ini tersedia di perpustakaan. E-booknya bisa di-download kalau teman-teman sudah login terlebih dahulu ke Open Library. Kemudian yang ini bisa teman-teman searching sendiri, ini juga free. Dan yang ini pun juga ada di Open Library. Oke. Kemudian ini adalah code of conduct kita di kelas. Teman-teman bisa makan, minum, santai aja. Terus kalau teman-teman mau off cam, silakan. Saya tidak mensyaratkan harus on cam. Jadi teman-teman sambil tiduran, daydreaming juga tidak apa-apa. Dan tidak wajib mengikuti di online kelas saya ini, karena nanti rekamannya akan diupload ke YouTube. Soalnya dari 2 semester kemarin, ya tidak semua teman-teman, tidak semua dari teman-teman itu punya akses ke internet yang stabil. Nah, makanya kita coba untuk memberikan opsi, nanti rekamannya akan diupload ke YouTube. Soalnya kalau pakai YouTube, kan nanti YouTube tuh dia bisa mendegradasi sendiri kualitas videonya kan, untuk memperkecil bandwidth. Misalnya saya lagi ngakses
YouTube dari link yang jelek. Maka nanti dari YouTube akan memberikan kualitas video yang jelek. Tapi yang penting suaranya tetap terdengar dengan jelas. Nah, itu kenapa kita memilih menggunakan YouTube, tidak ke Google Drive. Nah, Google Drive dia nggak bisa mendegradasi kualitas videonya. Oke. Nah, terus kalau nggak perlu masuk ke kelas, kehadirannya gimana? Nah, untuk kehadiran, teman-teman nanti diminta untuk mengerjakan weekly assignment di LMS, dan deadline-nya itu selalu setiap hari Sabtu jam 6 sore. Oke, clear ya? Dan ini tidak bisa dinegosiasi. Saya memang orangnya santai, pas kuliah, ngajar juga santai, relax. Tapi kalau sudah masalah disiplin, saya orangnya termasuk strict atau rigid. Jadi kalau memang sudah diumumkan deadline tugas, tidak boleh lebih dari hari Sabtu setiap jam 6 sore, atau misalnya UTS dikumpulkan tanggal sekian, jam sekian. Nah, jangan coba-coba untuk nego, Pak, kemarin saya ketiduran, Pak, linknya nggak bagus. Padahal durasi waktu sudah kita sediakan agar teman-teman tidak perlu mengerjakan pada menit-menit terakhir. Oke? Clear ya? Monggo, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada pertanyaan dulu. Baik, kalau enggak, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang RPS. Pak, sih Pak, boleh izin Silakan, Mas Danar. bertanya? Monggo. Ini kan untuk belajar Python ini kita perlu download aplikasi Python-nya atau gimana Pak? Atau ada alternatif lain kah Ada, untuk alternatifnya banyak, Mas Danar. Jadi santai aja. Jadi kalau yang tahun kemarin itu memang kita menggunakan NetAcad, Cisco NetAcad atau Academy. Cuma itu juga banyak yang protes karena, Pak, kok bahasa Inggris, kan kita kelas reguler ya. Ya, saya bingung juga. Karena kalau disuruh terjemahin juga kayaknya jadi rancu ya, bahasa-bahasanya ya. Jadi tenang aja Mas Danar, nanti kita mencoba untuk gimana caranya agar teman-teman tidak perlu download yang berlebihan. Ya. Jadi untuk sekarang pakai download aplikasi Python aja dulu Pak, apa gimana? Boleh, tapi mau pakai yang versi online juga ada. Nanti kita bahas, Mas Danar. Oke, siap Oke, Pak. sip. Nah, untuk materi, nanti akan saya share tentang RPS ini. Jadi kita kalau di dosen itu kita harus ngacu ke RPS. Makanya biasanya sebelum kita mulai ngajar itu dosen membentuk suatu tim dan nanti dipilih siapa ketuanya, koordinatornya, dan koordinator tersebut yang diminta untuk menyusun RPS sesuai dengan masukan dari tim. Nah, pengembang RPS ini kemarin ada Pak Brian, ada Pak Favian, ada Pak Samsul, saya sendiri, NYB, kode saya, Pak Nyaman Bogi, dan ada Pak Arif Irawan, ada Pak Vincent Sigia juga. Nah, ini sudah yang terbaru, jadi untuk semester ini, jadi tiap sebelum ngajar itu biasanya kita rembukan lagi. Gimana semester tahun kemarin? Terlalu berat enggak materinya? Kalau terlalu berat yuk kita sederhanakan, atau terlalu ringan kita tingkatkan, seperti itu. Nah, ternyata hasil evaluasi minggu kemarin ini dianggap materi yang tahun lalu itu terlalu berat. Jadi kita sederhanakan. Nah, materinya itu ada ini. Di pertemuan pertama kita akan, saya coba zoom dulu ya, Elena. Nah, di minggu pertama itu kita akan bahas tentang platform. Kita kalau mau pakai bahasa Python,
belajar bahasa Python pakai apa nih? Gitu. Tadi pertanyaan Mas Danar nih, keren nih. Kita pakai apa nih? Gitu. Nah, itu kita bahas di hari ini. Kemudian di hari ini juga kita akan punya menu terkait dengan variabel. Gimana cara bikin variabel? Gimana caranya kita membuat input-output terhadap Python. Dan terakhir adalah gimana cara kita membuat sebuah program sederhana untuk menulis Hello World. Oke. Nah, minggu kedua baru kita mulai masuk ke materi tentang tipe data. Mulai dari integer, float, dan boolean, kemudian juga ada string. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan jenis data tersebut untuk operasi aritmetika. Baik aritmetika, logika, dan manipulasi bit. Kemudian minggu ketiga baru kita mulai bahas tentang branching dan juga perulangan. Sebenarnya branching nggak ada ya. Ini dua-duanya sih branching. Dua-duanya sih perulangan. Harusnya ini salah satu adalah branch. Branch itu maksudnya cabang itu loh. Kayak yang sebesar kemana teman-teman masih belajar bahasa C kan, pakai if. Ada dua jenis cabang kan, kalau di C itu ada if dan satu lagi apa? Kasih kan enggak? Ada else, Pak. Else cabang juga sih, cuma yang depannya itu kalau enggak if kita pakai apa? Ren. Betul. Switch. Itu dua jenis branching di C. Nah, kalau looping, kalau di C ada 3 kan, ingat enggak? Ada for, ada apa lagi? Lupa ada ya. dua ya. Ada do, betul. Betul sekali, Mas Imbal. While. Dan ketiga adalah while. Keren. Masih ingat ternyata. Ada 3 untuk looping. Nah, kalau di Python gimana? Nah, itu kita bahas di pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat. Nah, ini baru kita mulai, ini keren nih, asik nih. Kita mulai belajar tentang apa sih kelebihannya C dibandingkan, apa sih kelebihannya Python dibandingkan dengan C. Gitu. Kenapa orang suka dengan Python untuk melakukan data analisis? Nah, itu kita bahas di pertemuan keempat. Kemudian pertemuan kelima, kita akan membuat fungsi dan juga melakukan manipulasi string. Nah, baru yang keenam, kita mulai membahas tentang file text. Nah, kemudian di ketujuh, kita melakukan apa? Istilahnya kalau di luar kita bilangnya istilahnya wrap up. Jadi semua materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir sebelum wrap up tadi, yaitu 1-6 berarti, itu kita bungkus dan kita coba kombinasikan. Makanya kita di sini diskusi pertemuan ke-7 ini untuk membuat tugas besar. Wah, kalau tugas besar, benar. Kemungkinan besar kita nggak ada UTS. Akan diganti dengan tugas besar. Cuma nanti itu tergantung dari hasil responsinya. Nanti biasanya dosen akan ngumpul lagi, gimana kasih tugas atau UTS? Wah, kayak kalau tugas berat ini, UTS saja, UTS tertulis, bisa aja seperti itu. Tapi kemungkinan besar sekarang adalah tugas besar. Oke, nah baru setelah UTS kita mulai masuk ke dunia yang namanya data scientist. Nah, apa sih beda data scientist sama data analis? Nah, ini banyak sekali yang simpang siur, tapi sebagian ilmuwan itu beranggapan bahwa data scientist dengan data analis itu bedanya adalah kalau kita punya data dan kemudian kita ingin mencari korelasinya, ini seperti apa, ini sama ini ada hubungannya enggak, ini sama ini ada hubungannya enggak, itu adalah data analis, yaitu menganalisis data yang sudah ada. Tapi kalau data scientist, dari data yang sudah ada, dia akan mencoba untuk memprediksi. Di luar data ini, dia bikin subset data lagi
yang merupakan prediksi dari data yang ada di sini. Nah, makanya biasanya data scientist itu kaitannya sangat erat dengan AI. Karena dia ada algoritma yang digunakan untuk merangkum data yang sudah ada untuk bisa memberikan prediksi. Prediksi ini bisa kayak rekomendasi. Kayak misalnya hari ini harusnya hujan karena 7 hari kemarin itu hujan terus. Nah, itu adalah data scientist. Oke. Nah, kalau yang ke-8 ini mulai masuk ke object oriented, 8 object oriented. Ini hanya sekedar untuk pengenalan saja. Baru kemudian 10, 11, 12, dan 13 ini kita masuk ke dunia data scientist. Dan 14 sama seperti pertemuan ke-7 kita wrap up lagi. Kita bungkus lagi, mencoba untuk mengkombinasikan semua materi mulai dari pertemuan 10 sampai 13. Kita rangkum, kita coba beberapa studi kasus, dan kemudian kita tentukan apakah mau tugas besar lagi sebagai pengganti UAS atau UAS beneran. Kalau UAS beneran itu maksudnya yang kayak pilihan ganda atau analisis atau SC atau yang lainnya, ya. Nah, ini tentang materi yang kita bahas selama setahun ke depan. Beda jauh memang dibandingkan dengan yang tahun kemarin. Dan ini baru kita close kemarin. Makanya kalau teman-teman masuk ke LMS, itu belum diupdate. Jadi masih materi yang tahun kemarin. Cuma untuk materi sendiri sebenarnya karena tahun kemarin itu kayak A sampai F, dan materi tahun ini itu hanya A sampai C. Jadi harusnya dengan belajar dari materi tahun lalu, itu sudah menguasai materi yang di-deliver di materi sebelum UTS. Nah ini. Oke. Monggo ada pertanyaan sampai sini untuk materi yang akan kita bahas. Pak, mau nanya, Pak. Monggo, silakan. Itu dong, Pak, yang di bawah itu ada bukunya itu, Pak, yang paling relevan sama pelajaran Bapak itu kira-kira yang mana, Pak? Yang pilihan buku tadi, Pak. Nggak ada sih. Yang itu ada 4 buku, Pak. Nggak ada, maksud saya juga ini lengkap banget. Jadi kalau mau belajar dari sini silakan. Tapi kalau hanya ingin ngikutin dari diskusi itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Ya, Pak, Tapi kalau misalnya mau lebih dalam lagi, kayak misalnya materi yang sebelum UTS itu kan masih basic kan. Nah itu bisa masuk ke yang 1 dan yang 3. Yang 2 ini dia isinya studi kasus. Makanya nanti yang pertemuan 7 sama 14, itu nanti kita akan mengambil salah satu contoh dari buku kedua ini. Studi kasusnya. Nah, baru pertemuan yang 10 sampai 13 itu ngambil dari buku 4, Python for Data Analysis. Kita nggak masuk data scientist ya. Jadi kita hanya data analysis. Tadi udah jelas bedanya kan? Data analysis dengan data scientist bedanya apa? Nah, kita cuma masuk ke data analysis saja. Kenapa? Soalnya nanti teman-teman ada mata kuliah sendiri, namanya AI. AI itu di mata kuliah wajib di atas. Nah, nanti menggunakan Python juga. Oke, jelas ya, Mas Oliver ya? Monggo, pertanyaan lagi? Ya, Pak, jelas, Pak. Makasih, Pak. Ini nggak pada sambil ngopi ya? Atau nggak suka ngopi? Kalau setua saya sudah harus ngopi terus tiap pagi. Kalau enggak, sudah lemas badannya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, satu lagi tadi saya lupa menyebutkan. Nah, karena kita kuliah online, ada aturan dari kampus bahwa dalam satu SKS, kan satu SKS itu harusnya dia 50 menit kan? 50 menit tatap muka di kelas.
Tapi karena kita online, kita nggak boleh sampai 50 menit. Tapi per SKS itu hanya boleh maksimum 30 menit. Nah, karena kita 2 SKS, berarti kita nggak boleh lebih dari sejam. Jadi saya nggak boleh ngomong lebih lama dari sejam di sini. Makanya saya harus melatih diri untuk mencoba untuk menyampaikan apa yang penting saja. Ya. Cuma semester ini, itu semester kemarin, 30 menit ya per SKS. Nah, sekarang ditambahin. 30 menit ya per SKS plus 20 menit di LMS. Dan ini teman-teman diminta untuk tetap menggunakan LMS. Maka nanti setiap kali selesai kuliah ini, nanti saya akan upload tugasnya di LMS, dan nanti teman-teman akan menjawab pertanyaan sederhana di LMS. Sederhana kok, itu hanya untuk memberikan refresh kepada teman-teman bahwa oh iya, keyword dari pertemuan pertama ini apa aja sih? Saya kan ngomong sejam nih, saya kan pasti ada keywordnya apa saja kan? Nah, keyword-keyword itu yang akan saya tanyakan di LMS. Sehingga teman-teman jadi tahu, oh, Pak begitu tadi ngomong ngalor ngidul 1 jam kiri kanan utara selatan itu ternyata cuma ngomongin ini aja. Nah, itu teman-teman bisa dapat feedback-nya dari LMS. Oke? Ini tentang RPS. Sudah clear ya? Sederhana ini isinya. Jadi ya 2 SKS juga berlebihan waktunya. Nah, kalau di tahun kemarin itu kita menggunakan Cisco Networking Academy. Nah, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan ini. Jadi teman-teman bisa bikin akun di sini, login. Perlu 2 kali sih ini, nggak tahu ini Cisco ini. Nah, kenapa saya lebih merekomendasikan materinya dari Cisco? Itu karena mereka memang di Cisco, kan teman-teman pasti tahu Cisco ya. Mereka adalah vendor hardware untuk jaringan. Cuma kok vendor jaringan bisa masuk ke Python? Nah, mereka bikin yang namanya Networking Academy, dia kayak universitasnya lah gitu. Itu dibayarin oleh Cisco, dan di sini siapapun itu boleh belajar tentang Cisco maupun materi lainnya yang terkait dengan IT. Nah, teman-teman bisa masuk ke courses, nanti ada programming, nanti ada pilihannya PCAP, Programming Essential in Python. Nanti kalau teman-teman mengikuti ini, nanti bisa mengakses materinya. Ini. Misalnya di sini. Modul 1. Di sini ada 1, 2, dan kemudian ada 2 bagian. Yang pertama adalah basic, esensial. Kemudian yang kedua baru yang masuk ke intermediate. Ini sudah mulai yang object oriented, modul, package, yang lainnya. Nah, baru kemudian teman-teman bisa mengambil final exam. Nanti kalau teman-teman final exam-nya lulus, nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat seperti mana dia? Nih. Ini. Nah, jadi teman-teman kalau pas nanti melamar kerja, bisa nyantumin ini. Saya sudah dapat ini sertifikat dari Python Institute lewat Cisco Networking Academy. Nanti ada tanda tangan seperti ini. Oke. Dan
Kalau teman-teman nanti lulus, ini kan certificate of completion, belum sertifikat ujian sertifikasi yang teman-teman bisa nambahin gelar di belakang. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan gelar tambahan, misalnya kita lihat ada nama misalnya Danar Pramudi. Nanti namanya adalah Danar Pramudi, Picap. Berhak untuk menambahkan gelar di belakang namanya. Kalau sudah mengikuti ujian sertifikasi Picap di Open NDG. Nah, kalau teman-teman nanti lulus yang di Cisco DataCard ini dan nanti dapat diskon seperti ini. Diskonnya 50%. Cuma ini saya nggak pakai. Ya sudah, belum expired. Nanti aslinya kalau nggak dapat diskon itu harganya sekitar $200, seingat saya. Tapi setelah dapat diskon ini dia jadi $100. Ya itu kalau misalnya mau mengambil. Nah, untuk materi, teman-teman bisa mengikuti dari sini. Nanti akan dilempar ke edubi.org. Ini adalah layanan dari Python Institute yang kerjasama dengan Cisco NetAcad. Jadi dari sini nanti dilempar ke edubi.org dari Python Institute. Nah, di sini ada beberapa modul, modul 1, kemudian ada modul 2, ada modul 3, dan seterusnya. Oke. Nah, enaknya kalau di sini nanti ada yang namanya sandbox. Sandbox ini kita bisa mencoba melatih skrip yang nanti disediakan di sini. Contoh misalnya, oh nggak ada, harusnya masuk ke yang modul 2, modul 1 cuma pengenalan saja. Nah, misalnya seperti ini, masuk ke modul 2-nya, modul 2 sudah belajar tentang data type, ini sebenarnya materi kita minggu depan. Cuma di sini ada sandbox-nya. Kalau diklik, nanti teman-teman bisa berlatih menggunakan sandbox ini untuk belajar ya, bukan untuk membuat aplikasi yang kompleks, tapi hanya untuk belajar saja. Soalnya dia nggak bisa di-save. Contoh seperti ini. Kita bisa ngetik, misalnya print. Halo. Kemudian kita run, maka keluarannya akan di sini. Halo. Itu fungsi dari sandbox. Dan dia juga ada, misalnya nanti ada ketemu suatu materi, seperti ini misalnya, your first program. Ini, print hello. Kemudian ada lab-nya. Nah, di lab ini pun juga dia ada sandbox kecil. Di sini ada lab-nya. Very easy. Oke, gampang berarti. Tujuannya adalah memfamiliarkan diri dengan printf. Oke. Gunakan print untuk menuliskan hello Python. Kita ketik di sini. Print hello Python. Terus ada pentungnya. Oke, kalau sudah, maka akan keluar di konsol yang di sini. Hello Python. Nah, tapi kalau teman-teman tidak mau belajar dari sini,
tidak masalah. Cara kedua adalah teman-teman bisa download langsung Python dari python.org. Di sini. Nanti teman-teman bisa download. Kalau teman-teman menggunakan Windows, langsung bisa download yang di sini. Klik, nanti akan download. Cuma ukurannya lumayan. Dia ini yang sudah saya download 28 mega. Kayaknya nggak terlalu besar ya. Masih reasonable lah kalau masih 20-30 mega itu. Nah, 20-30 mega nanti setelah download, nanti akan terdownload file ini. Kebetulan laptop saya itu 64 bit, makanya dia langsung otomatis mendownloadkan yang AMD 64. Karena memang laptop saya itu 64 bit. Oke. Nah, setelah di-download, ini bisa teman-teman double klik. Maka nanti akan ditanya, yuk install Python versi 397. Mau langsung install atau mau di custom, terserah kita. Tapi kalau mau misalnya untuk pertama kali, udah langsung install aja lah. Gitu. Install now. Gitu. Maka dia akan mulai install. Nggak lama, karena memang dia tidak terlalu besar. 28 mega installernya, tapi nanti setelah diinstal, dia jadi sekitar 100 mega. Lumayan, jadi tinggi ininya CPU saya. Takut kepanasan. Oke, belum selesai. Sampai menunggu, kita coba lihat di setting, kemudian APPS. Nanti di sini akan tambah yang PPKLMNOP. Belum masuk ya. Masih paint, people, print. Sudah masuk Python-nya. Oke, berarti sekarang dia tinggal install Python Launcher. Ini dia. Python Launcher sudah muncul. Nah, teman-teman nanti lihat sendiri, Python-nya sendiri itu ternyata jadi 100 mega. Karena memang installernya itu dia di zip, kemudian pada saat kita install, dia di unzip, dibuka lagi. Nah, pas dibuka, dia jadi 100 mega. Lumayan besar. Oke, setup was successful. Mau belajar dari online tutorial, boleh. Atau mau langsung belajar dari diskusi kita di kelas, ayo aja. Terus, nah di sini ada muncul, ada Python langsung, ada juga idle istilahnya. Idle ini dia, kalau kita klik, dia seperti ini. Langsung keluar ini. Bisa pakai ini, atau kalau misalnya teman-teman lebih suka, kayaknya lebih keren kalau pakai command line. Soalnya kemarin pas belajar C pakainya command line. Nah ini bisa langsung keluar, exit aja. Teman-teman bisa masuk command line, cmd, kemudian tinggal ketik Python, enter. Maaf, tadi lupa ini ya, path-nya belum ditambahin. Jadinya dia harus restart komputer, baru dia bisa. Tadi kan pas saya install itu dia nanya mau ditambah path-nya enggak. Gitu. Saya kalau nggak ditambahin path-nya, saya ketik Python dia jadi nggak ngerti. Nah, kalau mau ininya sih bisa nyari di C, program file, cari bukan di sini, yang S86.
Ada. Ya udah langsung sini aja. Langsung yang Python ini aja. Ya, langsung keluarin aja. Maka dia akan muncul seperti, oh ini masuk ke server, sorry salah. Kalau itu kita coba tanya aja ini di mana ya lokasinya. Saya juga lupa kalau nanya lokasi-lokasi ini. Roaming Microsoft Windows Terminal, oh ini sih. Ini mengarah ke Berarti kita panggil yang ini aja, Python 39, maka akan keluar seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mulai memprogram. Paling sederhana apa? Ya, print hello world. Enter. Hello world. Udah. Sederhana kan ya? Terus kalau mau keluar, kalau Python mah gampang, tinggal langsung klik cross ini, langsung dia keluar. Tapi kalau misalnya mau yang enak, exit aja. Keluar dari dia. Oke? Nah, itu kalau misalnya mau menggunakan yang dari python.org. Tapi kalau saya nggak mau ngisal-ngisal, laptop saya misalnya nggak kuat, ya nggak apa-apa. Kita bisa menggunakan yang online. Teman-teman nanti bisa masuk ke collab.research.google.com. Masuk ke sini. Nah, collab itu apa sih? Nah, jadi Google sebagai, saya bukannya nggak pengen membersihkan Google, tapi memang Google ini kan dia pionir terhadap open source kan. Nah, mereka suka sekali dengan segala sesuatu yang berbau dengan open source. Open source dan juga open collaboration. Nah, mereka pikir, bisa nggak sih orang itu bisa belajar sesuatu, tapi nggak perlu nginstal apapun di laptopnya gitu. Terus bahasa pemrograman apa? Kalau orang pengen belajar bahasa pemrograman, berarti kita harus nyediain tempat nih buat orang bisa masuk, kemudian nyoba coding untuk mengetes programnya jalan atau enggak, atau ada error atau enggak. Biar orang tuh nggak perlu nginstal. Nah, akhirnya mereka, yuk kita bikin collab untuk kolaborasi. Kenapa namanya kolaborasi? Soalnya nanti memang kita bisa saling sharing program. Jadi misalnya saya bikin program, nanti bisa saya share ke teman-teman. Ini loh link program saya, gitu. Silakan di run di collab masing-masing, kemudian dicoba dari berbagai kemungkinan. Ada error enggak? Kalau misalnya ada error, bilangin ke saya ya errornya seperti apa gitu. Soalnya saya nggak mungkin kan mengetes segala kemungkinan inputan. Biasanya saya bisa lempar ke komunitas, saya punya algoritma baru nih terkait AI. Ada nggak bisa bantuin saya ngetes algoritmanya gitu. Ini file collab saya, gitu. Silakan jalankan di collab masing-masing. Jadi nanti teman-teman orang-orang akan ngambil program saya, di copy ke collab masing-masing, dan kemudian mereka coba run. Nanti mereka bilang, oh ternyata kalau inputnya seperti ini, dia jadi error. Gitu. Nah itu lapor ke saya periksa, oh iya benar, coding saya masih ada yang kurang. Nah itu fungsi dari kolaborasi di platform yang disediakan oleh Google ini. Nah, beda dengan apa? Kalau kita bikin script itu kan biasanya dia ada ini kan, ada kayak komennya kan. Kayak di bahasa asing kan kita bisa biasa ngasih komen kan. Ini adalah fungsi untuk ini, yang ini adalah fungsi untuk ini. Nah, makanya di Colab ini mereka menyediakan dua buah section. Pertama adalah kita bisa nulis komen, yang kedua kita bisa nulis script-nya.
Nah, gabungan kedua session ini disebut sebagai notebook di Colab. Makanya di sini kita coba new notebook. Oke, yang di sini kita klik new notebook. Nanti kita akan dilempar ke colab.risetgoal.com, create baru. Oke, ini ada 223, saya tinggal punya 7 menit lagi. Misalnya kita pengen tambah dulu teks dulu. Kok yang ini. Di sini ini kalau ada tombol play seperti ini, dia sudah masuk ke yang code-nya. Tapi kalau kita pengen nambah tulisan di atas, kita tinggal masukkan kursor ke atas dikit. Nah, nanti akan muncul seperti ini, code atau teks. Kita masukkan teks. Kita masukkan. Selamat datang. Ini adalah skrip saya. Mohon masukannya ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke skripnya. Skripnya apa? Sederhana aja kayak tadi. Print. Hello world. Kemudian kita bisa nyoba skrip ini dengan ngeklik tombol play di sini. Run saja sel ini. Maka dia akan connecting allocation dulu, connecting itu maksudnya connect ke Google Colab-nya, minta resource, terinisialisasi, baru kemudian dia di run. Nah, kalau udah muter-muter berarti dia nge-run. Dan kita dibilang kamu menggunakan hard disk sekian, RAM-nya kecil aja. Dan di sini dibilang output-nya, inilah output-nya hello world. Jadi hasil running dari program print hello world itu adalah hello world. Nah, ini kalau kita cross, clear output, udah. Kemudian setelah ini kita bisa tambahin lagi, misalnya sekarang kita coba input data ya. Tadi kan kita cuma minta Python-nya ngeprint ke kita kan, ngasih output ke kita. Nah, sekarang kita pengen ngasih input ke Python-nya. Gimana cara kita ngasih input ke Python? Caranya ya menggunakan code, kita pakai input. Input, apa inputnya? Misalnya seperti ini. Udah input gini aja nggak apa-apa. Nah, cuma input, ingat kan waktu DC, kalau kita minta inputan, kita bikin program untuk minta inputan dari user, inputan tadi harus disimpan kan di suatu variabel namanya. Namanya tadi di sini kita kasih aja var sama dengan input. Kemudian kita print halo. Kemudian kita bisa tambahkan seperti ini. Var. Oh, nggak boleh var kayaknya. Ntar. Kata saya. Halo, terus ini kata saya. Coba kita coba ya. Run. Error nggak ya? Muter. Oh, ternyata dia sekarang minta input nih. Kan tadi minta input kan? Oke. Misalnya Bogi. Enter. Maka akan keluar adalah halo Bogi. Nah, ini fungsi dari print yang akan ngeprint halo ditambah dengan isi variabel dari kata saya. Dan kata saya itulah variabel yang isinya atau value-nya adalah Bogi. Masih ingat kan tentang variabel ya? Nah, makanya kalau di Python beda dengan C. Kalau di C, kalau kita mau menggunakan variabel, harus kita declare terlebih dahulu kan. Misalnya int c atau integer
nama variabelnya adalah C. Oh, saya nggak mau pakai integer yang negatif, semuanya positif. Oke, berarti kita tulis unsigned int a. Itu kalau di C. Kita harus deklarasi dulu sebelum boleh menggunakan variabel itu. Kalau Python, enggak. Semua variabel bisa langsung kita gunakan. Nah, terus jenisnya apa? Jenis variabel kalau di Python, kalau kita menggunakan input di sini, dia selalu string. Nah, kita bahas string di pertemuan keempat kalau nggak salah. Oke. Kita sudah belajar, ada 3 platform yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar Python. Pertama, bisa menggunakan sandbox-nya di Python Institute. Kedua, install sendiri Python-nya dari python.org. Ketiga, menggunakan Google Colab. Semua punya plus minus sendiri. Kalau yang di Python Institute, plusnya apa? Ya, plusnya kita bisa nanti dapat sertifikat selesai final exam-nya. Kalau yang python.org, kelebihannya apa? Kita jalannya di lokal. Jadi mau seberat apapun prosesnya, dia bisa handle. Jadi kalau kita misalnya, yuk analisis data, gambarnya ada 1 juta gambar. Itu kalau kita pasang di Python Institute, ngamuk mereka. Mau ngabisin resource saja. Kita pasang di Google Colab, ngamuk juga mereka, langsung di-cut. Oh, enggak boleh. Soalnya kalau Google Colab, begitu kita lebih dari yang dialokasikan, kita langsung di-cut. Sini tulisannya kan, RAM 0,74 GB dari 12 GB. Jadi kita cuma dikasih space 12 GB. Jadi kalau kita bikin analisis gambar, gambarnya banyak, terus gambar kita masukin semua ke Python, udah habis memorinya. Langsung di-cut sama Google Colab. Nggak boleh kamu, jangan, ini terlalu berat buat saya, ganggu orang lain aja. Terus kalau datanya juga terlalu banyak, kita simpan, itu ada hard disk-nya, ada tulisan disk-nya adalah 107 GB. Lebih dari itu, di-cut juga sama dia, nggak boleh ya. Cuma yang namanya Google Colab adalah kolaborasinya. Jadi kita bisa bikin potongan algoritma kita, pasang di Google Colab, dan kemudian kita minta mereka jalanin. Nah, apa yang kita tulis di sini itu sebenarnya akan tersimpan di drive kita. Bisa di drive, bisa di Git. Kita nanti bahas Git di minggu depan. Misalnya ini, ya, belajar print. Ya, enter. Kalau sudah, klik CO-nya, kita akan dilempar ke drive. Bentar, kayaknya belum, masih saving ya. Oke, udah. Nah, ini adalah file yang tadi. Kita bisa klik kanan, kemudian get link, kita kasih anyone with the link, viewer aja, copy link, dan kemudian kita kasih ke orang-orang. Ini link skrip saya, gitu. Tolong dong komennya, gitu. Nanti bisa jalan di sini misalnya, enter. Maka saya akan langsung mengambil program tadi dan dibawa ke Colab saya. Ini Colab yang berbeda, saya belum login di sini. Ini kan tadi saya pakai Microsoft Edge, yang ini pakai Google Chrome. Saya nggak suka pakai Chrome. Nah, di sini saya belum sign in. Jadi menurut Google Chrome, saya adalah guest, tamu. Tapi saya diperbolehkan untuk mengcopy file Colab tadi dan bisa saya jalankan di sini. Saya run, oh nggak boleh, harus sign in dulu. Ya udah, nanti bisa sign in, nanti teman-teman bisa run. Cuma di sini tulisannya changes will not be
save. Kenapa? Soalnya tadi pas saya share tadi linknya, saya share-nya adalah viewer only. Kalau misalnya saya set editor, teman-teman nanti bisa ngedit file saya, nanti bisa ngerubah programnya sendiri. Cuma karena tadi saya adalah view only, maka di sini changes will not be saved. Terus kalau mau ngedit gimana? Ya, berarti kita harus file save a copy in my drive. Jadi akan di-copy ke drive saya, di drive akunnya ini, akunnya yang ada di Google Chrome, baru nanti saya bisa jalankan. Nanti saya bisa lapor ke orangnya, Mas, yang script yang tadi dikasih, ternyata dia error kalau inputannya seperti ini. Oke? Monggo, itu aja pertemuan dari saya untuk pertemuan pertama ini. Silakan kalau pertanyaan. Pak, mau tanya Pak. Silakan Mas Abi. Jadi itu nanti kita di kelas ini pakai platform yang mana ya Pak? Terserah. Oh, jadi bisa milih tiga-tiganya atau di... Bisa milih tiga-tiganya. Betul. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ya. Soalnya Baik, nanti tanya, Pak. yang kayak materi setelah UTS kan kita data analis kan. Jadi data analis. Nah, modul-modul yang ada di data analis tadi, kita buka lagi ya RPS-nya. Di sini ada NumPy, ada Matplotlib, ada Pandas, ada sklearn. Itu semuanya sudah ada di sini. Cuma memang kita harus hati-hati nanti pas menggunakan ini. Jangan sampai over limit. Over limit dari yang dibatasi oleh Google Colab. Jadi kalau teman-teman nanti mau mencoba, udah pakai yang pakai download aja, silakan. Kalau yang di Google Colab, kita tidak perlu nginstal NumPy, Matplotlib, sklearn, itu nggak perlu nginstal, karena sudah ada, tinggal panggil aja. Tapi kalau yang download di sini, yang install ini, nanti kita adakan sesi sendiri. Setiap kali nanti, kita hari ini mau belajar tentang NumPy ya. NumPy berarti kita coba, yuk, gimana caranya menambah NumPy di sini. Nanti kita juga pelajari, agar teman-teman kalau yang prefer menggunakan python.org bisa tetap jalan, yang pakai Google Colab bisa jalan juga, terserah. Ya. Tapi kalau yang di Python Institute dia nggak ada ininya, nggak ada NumPy, nggak ada Matplotlib, nggak ada. Dia hanya ada basic aja, basic modul, basic package. Ya makanya pilihan kita untuk setelah UTS itu hanya dua ini, Python.org atau Google Colab. Ya. Monggo ada pertanyaan lagi yang lainnya? Izin bertanya Pak, Silakan. kalau selain pakai platform yang tadi boleh nggak Pak? Pakai apa ya? Pakai Jupyter Notebook. Keren. Boleh, silakan aja. Silakan kalau pakai Jupyter boleh. Terima kasih Pak. Tadi alasan kenapa saya menawarkan dua platform ini itu hanya agar teman-teman tidak perlu download besar-besar. Soalnya kalau nanti teman-teman misalnya mau pakai yang ini ya, yang python.org ya, nanti akan sedikit kesulitan pada saat bikin program. Kalau programnya lumayan panjang, itu lumayan sulit. Soalnya dia nggak ada editornya. Editornya ya paling pakai Notepad. Jadi bisa pakai Notepad untuk nulis program Python. Misalnya print hello, kemudian stringku sama dengan input, dan seterusnya. Cuma nggak ada kalau pakai Notepad, dia nggak ada warnanya kan. Nah makanya banyak yang menyarankan untuk kalau mau pakai editor yang bagus di Python, pakai PyCharm aja. Gitu. Nah, cuma masalah kalau pakai PyCharm, teman-teman harus download yang lumayan
besar. Itu installer PyCharm itu kemarin sudah saya download, itu 325 mega. Lumayan. Apalagi kalau buat teman-teman yang akses internetnya itu menggunakan HP. Makanya saya tidak tega mewajibkan menginstal PyCharm. Jadi silakan nanti menggunakan yang python.org, nanti kita belajar sama-sama gimana caranya membuat program dengan menggunakan Notepad saja, atau pakai Notepad++ juga bisa, atau bisa menggunakan Google Colab. Oke? Monggo, tapi kalau mau pakai Juniper, wah keren banget itu. Soalnya Juniper dia ada editornya. Cuma installernya lumayan besar itu downloadnya. Baik, Pak. Monggo, ada pertanyaan lagi? Kalau Visual Code gimana, Pak? Waduh, itu nggak tambah besar lagi ya? Itu nggak salah installernya sudah 1 gigaan deh. Tapi silakan aja kalau misalnya mau pakai yang Visual Code atau Visual Studio, semua bisa. Saya juga ada Visual Studio, cuma ya tadi alasan saya kenapa menawarkannya 2 platform ini untuk sederhana. Jadi maksudnya jangan download yang besar-besar. Kasihan teman-teman yang link internetnya tidak stabil. Monggo, pakai Juniper boleh, Visual Studio boleh, Visual Code boleh. Mau pakai, ada lagi kan JetBrains, IDEA itu yang untuk education, boleh juga. Cuma tetap itu installernya ratusan mega. Silakan, pertanyaan lagi enggak? Udah lewat 2 jam, udah lewat 1 jam soalnya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk link YouTube nanti dikirim ke grup ya, Pak? Atau gimana? Nanti link channelnya saya posting di description. Nanti saya infokan juga. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, saya harus ngumpulin evidence. Oke, kalau ada pertanyaan, kita cukup sampai dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ingat, minggu depan materinya adalah ke tipe data. Hari ini kita hanya belajar input dan output, pakai print dan input, dan juga bikin hello world, dan juga bahas tentang platform yang digunakan. Nah, minggu depan baru kita mulai bahas yang jenis data. Nah, jenis data ini lebih asik untuk kita mainan. Soalnya lebih banyak variasinya dibandingkan dengan bahasa yang lain. Oke, kalau itu saya cuma sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak.